Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda semuanya? Semoga ayah bunda semuanya diberikan kelimpahan kesehatan, kebahagiaan, dan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang berbahagia, izinkan kami hari ini berbagi kepada ayah bunda semuanya dengan tema 4 domain dasar pendidikan anak usia dini. Berbicara tentang anak usia dini, mereka itu anak-anak yang unik begitu ya. Kita lihat anak usia dini ini dikenal dengan masa negativistic period, di mana ada egosentris di sana. Kemudian mereka juga anak yang sangat dominan otak kanannya, sehingga imajinatif tapi belum terstruktur imajinasinya. Nah, anak usia dini, anak usia 0-7 tahun juga, mereka ini anak-anak yang belum diberikan beban syariah. Mereka anak-anak yang masih dalam proses kita pemenuhan hak-hak mereka. Jadi kita mendampingi mereka, kita berikan hak-hak mereka. Nah, menurut Rasulullah SAW, beliau bersabda, bermainlah dengan anakmu sampai usia mereka 7 tahun. Kemudian kita kenal sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan anak 0-7 tahun itu adalah perlakukan mereka sebagaimana seorang raja. Jadi memang anak-anak usia ini seperti yang tadi saya katakan, mereka belum saatnya dibebani oleh beban-beban syariah. Termasuk di dalamnya belum ada kewajiban untuk memakai kerudung, menutup aurat, dan lain-lain. Nah, ayah bunda yang berbahagia, kemudian kebutuhan apa yang mereka butuhkan di usia ini? Yang pertama, domain dasar yang pertama yaitu pendidikan akidah. Bagaimana kita menghadirkan kepada anak-anak kita kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua hal yang ada di dekat mereka, semua hal yang ada dalam diri mereka, badan mereka, kemudian lingkungan mereka, hewan peliharaan mereka, orang tua mereka, dan lain sebagainya. Sehingga akan tumbuh dalam diri mereka betapa Allah itu sangat mencintai dan menyayangi kita, betapa kita itu sangat bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu sudah memberikan kita banyak hal dengan semua karunia ciptaannya. Kemudian yang kedua, domain pendidikan anak usia dini yang kedua adalah pendidikan psikomotor. Pendidikan psikomotor ada 2 hal ayah bunda. Yang pertama basic psikomotor, yang kedua function psikomotor. Basic psikomotor ini lebih kepada kecakapan, misalnya dia bisa tengkurap kalau bayi, dia bisa menggenggam, kemudian dia bisa berlari, dia bisa melompat, dia bisa berjalan. Itu adalah basic psikomotor. Kemudian yang kedua tadi function psikomotor. Function psikomotor ini lebih kepada dia sudah punya tujuan, dia bisa memanfaatkan kemampuan dia untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya dia menginginkan buku di atas lemari, maka dia tarik kursi, dia naik, dia ambil bukunya. Kemudian misalnya dia ingin bola di belakang meja, dia putar mengelilingi meja itu, kemudian dia ambil bola tadi. Itu function psikomotor. Nah, kemudian yang ketiga, kita bicara tentang domain dasar pendidikan anak usia dini yang ketiga adalah mengenali emosi. Ayah bunda, terkadang kita sebagai orang dewasa, contohnya misalnya seperti ini, dipukul gitu ya sama anak kita, biasa aja karena kita melihat bahwa itu nggak sakit gitu. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak kita adalah apa reaksi itu ketika dia melakukan itu kepada orang lain. Kita perlu ngasih tahu, bunda sakit nak kalau dipukul, bunda sedih kalau kakak seperti itu. Misalnya mengambil tanpa minta izin misalnya. Atau misalnya temannya dia merebut mainan temannya nangis, temannya sedih, temannya nangis karena mainannya diambil tanpa izin. Nah, hal seperti itu kita perlu kenalkan kepada anak-anak sehingga mereka tahu apa yang dia mengenali perasaannya, perasaan dia sendiri, dan dia mengenali perasaan orang lain. Kemudian yang keempat, pendidikan atau domain dasar pendidikan anak usia dini yang keempat adalah ego dan individualitas.
Kita tahu anak usia 2 tahun, 3 tahun sangat terkenal dengan egosentris. Ayah bunda mungkin bisa tengok putra-putrinya di usia-usia itu. Misalnya maunya ambil sendiri bajunya, maunya pakai sendiri bajunya, maunya baju yang warna biru misalnya harus biru. Kalau enggak mereka nangis begitu. Itu adalah egosentris, egonya mereka. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita berikan saja apa yang mereka inginkan tadi. Kemudian apa tugas kita? Kita amati, kita dampingi sampai kepada yang mereka inginkan itu aman untuk mereka lakukan. Misalnya, mereka ingin ambil mainan di tempat yang lebih tinggi dari badan dia, maka di situ kita cukup melihat resiko dan kemungkinan yang terjadi, kita dampingi anaknya. Kita, oh kakak mau ambil, ya silahkan bunda di sini, kalau butuh bantuan boleh bilang, begitu. Atau oh kakak mau baju ini, ada baju yang lain loh kak, misalnya. Kita tawarin, kalau memang dia tetap kekeh tidak mau, ya sudah. Jadi keberadaan kita itu menjaga mereka, bukan mematahkan keinginan mereka. Ayah bunda, ego dan individualitas ini nanti dibutuhkan ketika mereka sudah dewasa, sudah besar begitu ya. Mereka punya kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri. Aku mau kuliah di sana, aku mau mengerjakan ini, aku mau begini, aku mau begitu. Mereka tidak bingung lagi begitu, tidak galau seperti itu. Ini tadi ayah bunda 4 domain dasar pendidikan anak usia dini. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.